Assalamualaikum. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran dan menghadap busur lingkaran. Kemudian, titik sudut pada sudut pusat terletak pada titik pusat lingkaran. Nah, jadi pada sudut pusat ini terdapat ciri-ciri yang pertama, yaitu dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu titik sudut pusatnya terletak pada titik pusat lingkaran. Dan pada sudut pusat kalian harus memperhatikan sudut pusat tersebut menghadap suatu busur lingkaran. Nah, di sini contohnya pada gambar ada 3 sudut pusat ya. Yang pertama sudut pusat AOB. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Berarti di sini ada jari-jari AO dan jari-jari OB. Kemudian titik sudutnya terletak pada titik pusat lingkaran. Terlihat ya, titik sudut pusatnya terletak pada titik pusat O. Kemudian menghadap suatu busur lingkaran. Nah, diperhatikan menghadap busur suatu lingkarannya, kalian ambil busur lingkaran yang panjangnya lebih kecil. Di sini ada busur AB. Kemudian sudut pusat JPG dibentuk oleh jari-jari JP dan jari-jari GP. Dan titik sudut pusatnya terletak pada titik pusat lingkaran P. Dan sudut pusat JPG menghadap busur JG. Nah, begitu juga dengan sudut pusat kaki J dibentuk oleh jari-jari jeki dan jari-jari kaki. Kemudian titik sudut pusat berada di titik pusat lingkaran Q dan sudut pusat kaki J menghadap busur KJ. Kemudian ada sudut keliling. Nah, sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada keliling lingkaran, sehingga titik sudut pusat sudut keliling berada di sisi lengkung lingkaran. Jadi perbedaannya, kalau tadi sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari, maka sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur. Dan kalau tadi sudut pusat pada titik sudut pusatnya itu berada di titik pusat lingkaran, maka titik sudut pada sudut keliling berada pada sisi lengkung lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 sudut keliling ya. Pertama ada sudut keliling ACB. Nah, dia dibentuk oleh dua tali busur, yaitu tali busur AC dan tali busur BC. Kemudian terlihat jelas bahwa titik sudutnya berada di sisi lengkung lingkaran, yaitu titik C. Kemudian sudut keliling ACB ini menghadap suatu busur, yaitu busur AB. Nah, kalau pada sudut keliling KML berarti terlihat bahwa titik sudutnya adalah titik M, kemudian dibentuk oleh tali busur KM dan tali busur LM, dan menghadap busur KL. Kemudian sudut keliling RTS dibentuk oleh tali busur RT dan tali busur ST. Kemudian titik sudutnya berada di titik T dan sudut keliling RTS menghadap busur RS. Nah, jadi kalau pada sudut pusat dan sudut keliling, kalian harus tahu sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur apa atau busur yang mana sesuai dengan masing-masing sudutnya. Karena di sini nanti ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Dari sifat yang pertama terlihat bahwa jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling, sehingga didapatkan rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Atau kalau kalian mencari sudut keliling,
berarti rumusnya adalah setengah dikali sudut pusat. Nah, ini dengan syarat rumus ini berlaku jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Makanya tadi Ibu contohkan dari masing-masing sudut pusat dan sudut-sudut keliling, masing-masing sudut tersebut menghadap busur yang mana. Nah, di sini ada 3 contoh ya, pasangan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, terlihat pertama pada sudut pusat AOB, besarnya adalah 90 derajat dan menghadap busur AB. Kemudian ada sudut keliling ACB. Nah, sudut keliling ACB juga dilihat dia menghadap busur AB. Nah, karena sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB menghadap busur yang sama yaitu busur AB, maka kita bisa cari sudut keliling ACB-nya. Dengan rumus sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Berarti besar sudut ACB-nya adalah setengah dikali 90 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Di sini ada sudut KOL dan sudut keliling KDL. Sudut KOL besarnya adalah 120 derajat dan di sini menghadap busur KL. Kemudian sudut keliling KDL juga menghadap busur KL. Sehingga kita bisa cari sudut keliling KDL adalah setengah kali sudut KOL karena sama-sama menghadap busur KL. Maka dihitung setengah kali 120 derajat, hasil besar sudut KDL adalah 60 derajat. Kemudian yang terakhir ada sudut pusat MON di mana dia menghadap busur MN. Kemudian di sini ada 2 sudut keliling ya. Yang pertama kita bahas dulu sudut keliling MEN atau sudut pada gambar sudut keliling yang berwarna merah. Nah, sudut keliling MEN ini menghadap busur MN. Sehingga karena sudut pusat MON itu menghadap busur MN dan sudut keliling MEN juga menghadap busur MN, berarti menghadap busur yang sama, maka kita bisa mencari besar sudut MEN adalah setengah kali sudut MON. Sehingga setengah dikali 60 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita menentukan sudut keliling MFN. Nah, sudut keliling MFN juga menghadap busur MN. Nah, karena sudut pusat MON dan sudut keliling MFN menghadap busur yang sama yaitu busur MN, maka kita juga bisa mencari dengan rumus yang sama dengan sudut keliling MEN. Jadi rumusnya sama ya. Setengah kali sudut MON hasilnya adalah setengah kali 60 derajat. Besar sudut keliling MFN adalah 30 derajat. Nah, sifat yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka nilainya sama besar. Nah, ini tadi sudah Ibu contohkan pada contoh ketiga tadi, di mana ada sudut keliling MEN dan sudut keliling MFN, di mana kedua sudut keliling ini ternyata menghadap busur yang sama ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, sudut MEN menghadap busur MN dan sudut keliling MFN juga menghadap busur MN. Sehingga tadi sebelumnya ketika sama-sama dihitung sudut MEN besarnya 30 derajat dan sudut MFN juga 30 derajat, maka ini membuktikan sudut MEN dan sudut MFN besarnya sama yaitu 30 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka nilainya juga sama besar. Nah, sifat yang ketiga, maaf di sini harusnya sifat yang ketiga ya. Sifatnya adalah sudut keliling yang menghadap diameter maka nilainya adalah 90 derajat. Nah, contohnya di sini. Nah, ini ada sudut pusat KOL di mana sudut pusat KOL ini
dibentuk oleh satu diameter KL ya. Kemudian sudut keliling sini ibu ulang kembali. Ada sudut pusat KOL, di mana sudut pusat KOL ini menghadap busur KL, dan kebetulan sudut pusat KOL dibentuk oleh diameter KL. Kemudian ada sudut keliling, yaitu sudut keliling KML, di mana sudut keliling KML ini juga menghadap busur KL. Karena dia menghadap sudut pusat dan sudut pusat KOL dan sudut keliling KML menghadap busur yang sama, maka kita bisa cari besar sudut KML. Nah, ini di sini. Ibu ulangi dari sini ya. Maksudnya Ibu jelaskan kembali dari tulisan. Garis KL adalah diameter lingkaran, tadi sudah Ibu jelaskan. Karena dia sudut KOL merupakan garis lurus, maka besarnya adalah 180 derajat. Kemudian tadi juga Ibu sudah jelaskan bahwa sudut KOL itu menghadap busur KL dan sudut keliling KML juga menghadap busur KL, sehingga sudut KML-nya kita bisa cari, rumusnya adalah setengah dikali sudut KOL atau setengah kali 180 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Jadi berlaku ya sifatnya sudut keliling yang menghadap diameter, maka besarnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, kalian harus tahu dulu apa itu sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Kalau sudut berpelurus itu pasangan sudut yang membentuk sudut lurus atau besarnya adalah 180 derajat. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa rumus sudut berpelurus yaitu besar sudut X derajat ditambah dengan besar sudut Y derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sedangkan untuk sudut berpenyiku berarti ada dua pasang sudut yang mana jumlahnya sebesar sudut siku ya. Jadi kalau sudut berpenyiku adalah dua sudut yang membentuk sudut siku-siku, sehingga jumlah dua sudut tersebut adalah 90 derajat, atau X derajat ditambah Y derajat adalah 90 derajat. Nah, di sini kita contohnya ya. Pada contoh pertama, nah di sini ada sudut yang membentuk sudut berpelurus, di mana salah satu sudutnya sudah diketahui yaitu besarnya 60 derajat. Kemudian kita mencari berapa sih besar sudut Y derajatnya. Maka bisa dihitung dengan rumus X tambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti mencari Y-nya berarti 180 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada sudut berpenyiku. Nah, di mana di sini diketahui besar salah satu sudutnya besarnya adalah 60 derajat. Kemudian kita mencari besar sudut yang lainnya atau X derajat. Berarti berlaku X ditambah Y sama dengan 90 derajat ya, karena dia sudut berpenyiku. Sehingga X-nya adalah 90 dikurang 60, hasilnya adalah 30 derajat. Nah, ini adalah persepsi hubungan antar sudut pada kelas 7 semester 2. Nah, soal yang pertama, nah di sini diketahui bahwa ada sudut pusat AOB besarnya adalah 80 derajat. Kemudian ditanya berapa besar sudut ACB-nya.
Nah, dari gambar kita sudah tahu ya, besar sudut pusat AOB adalah 80 derajat dan sudut pusat AOB itu menghadap busur AB. Kemudian kita tahu juga bahwa sudut keliling ACB itu juga kalau misalkan kita tarik garis dari sini, nah maka dia juga menghadap busur AB. Berarti sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, di sini jelas ya. Menghadap busur yang sama, busurnya Ibu beri tanda biru muda. Nah, tadi sudah dijelaskan sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur AB. Dari gambar juga diketahui besar sudut pusatnya adalah 80 derajat. Nah, karena sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama yaitu busur AB, maka kita bisa mencari sudut ACB sama dengan setengah kali sudut pusat AOB atau setengah kali 80 derajat, sehingga besar sudut keliling ACB adalah 40 derajat. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, di sini jika pada lingkaran terdapat 3 sudut keliling. 3 sudut keliling ini yaitu pertama ada sudut AEB, kemudian ada sudut keliling ADB. Sebentar. Nah, ada sudut keliling ADB, kemudian terakhir ada sudut keliling ACB, di mana ketiga sudut keliling tersebut dijumlah hasilnya 72 derajat. Yang ditanya berapakah besar sudut pusatnya atau besar sudut pusat AOB? Berarti Nah, dari sini kita tahu bahwa tadi ada sudut keliling AEB. Nah, kita ketahui kalau sudut keliling AEB ini, nah dia menghadap busur AB. Kemudian ada lagi sudut keliling ADB. Sudut keliling ADB. Ntar Ibu ulang warnanya supaya beda, kelihatan jelas bedanya. Nah, sudut keliling ADB. Nah, sudut keliling ADB ini juga menghadap busur AB. Kemudian terakhir ada sudut keliling ACB, di mana sudut keliling ini juga menghadap busur AB. Nah, karena tiga sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama yaitu busur AB, maka besar ketiga sudut tersebut pasti sama sesuai tadi sifat yang nomor 2 ya. Sudut-sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut kelilingnya juga sama besar. Jadi dimisalkan di sini karena kita belum tahu besar sudut kelilingnya itu berapa, maka kita misalkan dengan X derajat, sehingga sudut keliling ACB sama dengan sudut keliling ADB sama dengan sudut keliling AEB, yaitu besarnya adalah X derajat. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Kita ganti sudut ACB-nya dengan X derajat, kemudian ADB-nya juga dengan X derajat, dan AEB-nya dengan X derajat. Jadi X derajat ditambah X derajat ditambah X derajat adalah 72 derajat. Sehingga ditambahkan ya X tambah X tambah X, hasilnya adalah 3X. 3X derajat sama dengan 72 derajat. Maka besar sudut X-nya adalah 72 dibagi 3, hasilnya 24 derajat. Jadi kita tahu bahwa sudut kelilingnya besarnya 24 derajat. Nah, karena kita sudah tahu besar kelilingnya 24 derajat, maka kita mencari berapa besar sudut AOB-nya atau sudut pusatnya. Nah, ini sudut pusatnya. Nah, sudut pusat AOB itu juga menghadap busur AB.
Sehingga kita tahu bahwa sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sehingga kita bisa mencari sudut pusat AOB adalah rumusnya ya, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi di sini sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Hasilnya adalah 2 kali X derajat atau 2 kali 24 derajat. Hasil dari sudut pusatnya adalah 48 derajat. Nah, terakhir, contoh soal yang terakhir yaitu jika pada jadi titik O adalah pusat lingkaran, jika besar sudut pusat AOD-nya adalah 100 derajat, nah sudut AOD itu di sebelah sini, maka berapa besar sudut keliling CBD? Sudut keliling CBD yaitu yang ini. Nah, kita tahu kalau misalkan sudut keliling CBD ini berarti dia menghadap busur CD. Nah, kalau kita mau mencari sudut keliling CBD, dia kan menghadap busur CD. Berarti kita harus mencari sudut pusat yang menghadap busur CD juga. Nah, ini Ibu hapus. Nah, dilihat. Sudut pusat yang menghadap busur CD adalah sudut pusat COD. Nah, coba dilihat dari gambar. Apakah dari keterangan soal, apakah kita sudah tahu besar sudut COD? Nah, di sini belum kan, karena yang diketahui adalah sudut sebelah sini, sudut AOD, yaitu 100 derajat. Nah, jika kalian perhatikan besar sudut AOD dan sudut ACD merupakan pasangan sudut yang saling berpelurus. Jadi kita bisa tahu berapa besar sudut ACD-nya. Nah, di sini pada gambar ya, Ibu sudah pisahkan, di mana terlihat bahwa sudut AOD dan sudut ACD adalah dua sudut yang saling berpelurus, di mana kita sudah ketahui salah satu sudutnya besarnya 100 derajat. Berarti kita cari sudut COD yang di sebelah sini. Berarti tadi karena COD adalah sudut keliling yang menghadap busur CD, maka kita cari dulu besar sudut COD-nya. Karena untuk mencari sudut keliling CPD harus menentukan sudut pusat COD. Nah, tadi sudut AOD dan COD saling berpelurus ya, maka rumusnya adalah untuk menghitung sudut COD sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Jadi kita tahu bahwa di sini sudut pusatnya adalah 80 derajat. Nah, sudah Ibu gambarkan di sini ya. Sudut pusatnya diketahui adalah 80 derajat. Kemudian menghadap busur yang sama, sudut pusat menghadap busur CD dan sudut keliling juga menghadap busur CD. Maka kita bisa mencari sekarang besar sudut CBD adalah setengah dikali 80 derajat. Hasilnya adalah 40 derajat. Maka besar sudut CBD-nya adalah 40 derajat. Sekian presentasi Ibu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apabila ada yang tidak paham dengan latihan soal yang Ibu berikan tadi, silakan bertanya di grup kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.